Halo Sobat Kembara dan komunitas. Jumpa lagi di channel saya di Ruang Kembara dan Komunitas. Di episode kali ini saya ingin mengajak kalian untuk kita mengembara di gunung-gunung Indonesia. Tentunya kalian sudah tahu dong bahwa Indonesia memiliki 259 gunung di seluruh Nusantara dan 129 diantaranya adalah terhitung gunung api yang masih aktif. Meskipun terdengar sulit untuk bisa menjelajahi semua gunung yang ada di Indonesia, tapi setidaknya yuk kita bisa jelajahi beberapa gunung-gunung yang merupakan puncak tertinggi di Indonesia. Nah, gak cuma sendirian nih, saya berniat untuk mendaki 7 puncak gunung di Indonesia bersama anak saya, Aji. Mungkin seringkali sebagai orang tua biasanya cemas saat anaknya meminta izin untuk naik gunung. Kekhawatiran akan medan yang berat, belum lagi kalau cuaca yang unpredictable gitu ya. Ini suka membuat orang tua jadi ketar-ketir pada saat anaknya minta izin untuk naik gunung. Wajar banget sih, karena pasti setiap orang tua tidak menginginkan hal-hal yang buruk ya untuk anaknya. Kebetulan banget saya sudah menggemari pendakian gunung sejak saya masih kuliah dulu. Jadi saat itu saya tergabung dalam kelompok pecinta alam Stapala dan meskipun kegiatan naik gunung ini sempat terhenti karena kesibukan saya dan juga keluarga, tapi akhirnya saya bisa kembali ke alam karena memang di alam lah saya bisa menemukan sanctuary saya. Bergabung dengan kelompok pencinta alam sebenarnya telah membentuk pemahaman saya untuk pengembaraan di gunung. Karena dulu waktu saya mengikuti diklat di Stapala, saya dibimbing oleh senior-senior khususnya untuk pelajaran dan keterampilan mendasar berada di gunung maupun juga untuk di kegiatan outdoor yang lainnya. Mulai dari kegiatan fisik yang harus saya lakoni, kemudian juga sampai pemahaman medan atau navigasi darat serta ilmu survival. Nah itu gak main-main kan, karena memang keselamatan adalah hal yang utama pada saat kita berada di alam. Itu sebabnya sampai sekarang saya selalu mengutamakan keselamatan saat akan melakukan pendakian. Oke guys, untuk episode kali ini saya akan mengajak kalian untuk mendaki Gunung Rinjani dan Kerinci. Perjalanan menuju Seven Summit Indonesia diawali dengan Gunung Rinjani pada bulan April 2018 dan hanya beberapa bulan saja sebelum terjadi gempa mahadahsyat yang mengguncang Lombok di bulan Juli 2018. Gunung Rinjani merupakan gunung tertinggi di gugusan Kepulauan Sunda Kecil dengan ketinggian 3726 mdpl. Gunung ini menjadi puncak ketiga tertinggi di Indonesia dan merupakan gunung berapi aktif kedua tertinggi di Indonesia. Untuk mencapai Gunung Rinjani biasanya jalur yang populer adalah jalur Sembalun, jalur Torean, dan juga jalur Senaru. Untuk perjalanan ini saya dan Aji menggunakan jalur Sembalun. Jalur ini memang terkenal indah karena melewati padang savana. Tapi yaitu ada risiko jalur yang panas saat pendakian. Nah, di jalur ini kita juga akan melewati Bukit Penyesalan. Kenapa ya dinamakan Bukit Penyesalan? Ya, karena kita akan melewati tanjakan-tanjakan terjal yang seperti gak ada habisnya. Tapi yang namanya naik gunung ya, pastinya kita akan menemui tanjakan dong. Cuma yakin deh, di mana ada tanjakan, pasti ada turunan. Iya nggak? Di perjalanan ini kami mendaki bersama beberapa senior dan junior saya di Stapala. Jadi sebenarnya seperti reuni anggota Stapala juga sih.
Setelah menempuh medan yang lumayan berat dari Pelawangan menuju Puncak, karena ini adalah perjalanan pertama kami di edisi Seven Summit Indonesia, akhirnya pada tanggal 28 April 2018 kami bisa mencapai Puncak Rinjani. Alhamdulillah, saya langsung sujud syukur dan puncak tertinggi ketiga di Indonesia dapat kami raih. Oke, perjalanan berikutnya masih di tahun 2018, yaitu di bulan September. Kami melanjutkan pendakian ke Gunung Kerinci yang merupakan gunung tertinggi kedua di Indonesia. Perjalanan ke Gunung Kerinci melalui jalur Kersituo di Sungai Penuh. Sepanjang pendakian di awal, kami disuguhi pemandangan hamparan kebun teh kayu aro yang sangat menyejukkan mata. Beruntung cuaca bersahabat meskipun ada sedikit hujan ya tadi malam sehingga jalur lumayan becek. Tetapi kami bisa melampauinya dengan aman mulai dari start awal sampai dengan pos kami menginap di shelter 2. Bagaimana suasana sepanjang jalur? Kira-kira gambarannya seperti ini ya guys. Perjalanan dari pintu rimba menuju pos 1 sampai pos 3 lumayan enak. Dikelilingi hutan yang rimbun dan jarak dari masing-masing pos ini tidak begitu jauh. Ada kombinasi medan yang landai dan ada juga sedikit tanjakan. Jadi anggap saja ya ini sebagai stretching sebelum tanjakan yang paripurna. Di sepanjang perjalanan pos 1 sampai pos 3 sebenarnya masih menjadi habitat harimau Sumatera guys. Jadi kita memang gak disarankan nih untuk menginap di pos tersebut, terutama di pos 3. Nah, barulah begitu memasuki pos 3 menuju shelter 1, disinilah perjuangannya dimulai. Jalur berupa tanah padat yang didominasi oleh akar-akar pohon yang lebih menanjak nih dari jalur sebelumnya. Tanjakan-tanjakan seru itu masih terus berlanjut hingga shelter kedua. Dan disinilah nih kami memutuskan untuk ngecamp. Area di shelter 2 ini ada sumber air, jadi memudahkan untuk kebutuhan logistik. Selepas shelter 2 sampai ke Summit Attack, perjalanannya lebih berat nih daripada tadi ya, dari pos 3 menuju ke shelter 1. Treknya menanjak curam yang gak ada ampunnya. Lutut ketemu dada deh. Jadi emang mesti menggunakan upper dan lower core secara bersamaan. Kalau saya rating nih dari rating 1 sampai 9, maka tanjakan menuju shelter 3 ini kayaknya mendekati 9 deh. Sakitnya tuh di sini.
Selepas shelter 3, jalur berikutnya sudah memasuki area cadas berbatu yang terjal dan berkerikil. Mungkin 11-12 ya, dengan medan menuju puncak Gunung Slamet kali ya. Dan memang di sini mesti menyiapkan bekal yang cukup, terutama air, dan juga kita perlu menggunakan windbreaker karena angin yang lumayan kencang. Akhirnya saya dan Aji bisa mencapai puncak Indrapura Kerinci pada tanggal 9 September 2018. Puji syukur rasanya nggak henti-henti saya ucapkan kepada Allah karena diberi kesempatan untuk mencapai puncak gunung tertinggi kedua di Indonesia ini. Tentu saja keberhasilan ini tidak hanya milik kami semata, tapi juga sobat pendaki dari Stapala yang menemani dan juga sobat pendaki lain yang bersama saya dan Aji saat itu. Keberhasilan ini juga berkat support dari junior saya di Stapala, yaitu Danang atau biasa saya panggil namanya dengan Bajing. Nah, itu tadi 2 perjalanan saya dan Aji di Gunung Rinjani dan Gunung Kerinci. Ikuti terus video selanjutnya untuk kita mengembara lagi di Gunung Latimojong dan Semeru. Thanks for watching ya guys, dan jangan lupa untuk subscribe, kasih like untuk video ini, dan kalau kamu ingin terus mengikuti pengembaraan saya dan Aji, jangan lupa untuk hidupkan tanda lonceng. Oke, see you soon. Bye.